yang tahu? Ada yang bisa apa? Ada? Yang cewek tahu nggak? Ada yang tahu? Ada. Adab merupakan aturan dan merupakan satu dalam beberapa agama. Baik, ada juga di mana cepat cantum kita terhadap sesuatu. Ada gitu. Berarti tentang orang tua, ada terhadap orang tua, ada terhadap ilmu ataupun ada yang lainnya. Dan kemudian sekarang kita akan belajar tentang adab salat dan juga adab zikir. Adab sholat ialah adab sholat adalah adab merupakan aturan dan sifat satu dalam agama. Dan sholat adalah aturan yang harus diperhatikan dalam melakukan ibadah sholat. Jadi adab sholat ialah di mana kita harus meskipun kita semua setiap hari itu sholat, tapi kita juga harus tahu adab tentang sholat itu apa aja. Baik itu tentang menjaga auratnya, dan dimana kalau laki-laki itu dari pusat, dari lutut, kemudian perempuan itu dari kaki sampai tangan. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Coba saya coba baca itu yang wakil musyawarah. Coba baca orang. Kamu yang pakai PC coba baca. Ada nggak? Ada yang mau baca coba? Yang perempuan itu ayat Al-Quran. Ada? Yang mau baca? Ada. Oke. Di sini disebutkan wakil salat wa atuz zakat. Kama tuqaddimu anfusakum khairan tajiduhu indallah. Innahu bima ta'maluna basir. Dikarenakan salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah. Dan juga ini disebutkan selalu kamar ayat usolli. Setelah kalian bagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi di sini jelaskan bahwasanya adab sholat itu emang udah dari dulu, dari sejak zaman Rasul Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dijelaskan dari adab sholat itu ada banyak. Contohnya ada seperti merapikan dan membersihkan tempat sholat. Adapun yang lainnya. Jadi sebelum sholat kita harus membersihkan pakaian kita supaya contohnya kita mau sholat itu tidak ada pakaian kita bersih, suci dari najis ataupun yang sebagian seperti itu. Seperti yang disebutkan adab sholat menjadi sempurna, kita harus memperhatikan adab-adabnya. Yang pertama adalah mengerjakan sholat tepat waktu. Jadi kita sebagai umat muslim harus sholat tepat waktu, 5 waktu. Faqailu lil musallin alladzina hum salatin sa'un. Lakukanlah orang yang melaksanakan salat. Lakukanlah orang yang melaksanakan salat itu lalai terhadap salatnya. Jadi kita sebagai orang muslim harus tahu adab-adab tentang salat dan juga adab tentang zikir. Salah satunya adalah kita tidak boleh lalai terhadap salat. Contohnya kalau misalkan ada sini yang biasanya main game, ada nggak sini? Yang biasanya main game, main cewek-cewek. Biasanya sering nggak? Biasanya kalau pas lagi udah azan tapi masih mending main game, ya kan? Ada nggak main iPad biasanya? Ada nggak? Astagfirullahaladzim. Maka dari itu pentingnya ada sholat di sini. Kita diajarkan tentang di mana kita harus lebih mengutamakan sholat kita terlebih dahulu. Kita harus mengutamakan sholat kita dari apapun itu, begitu pekerjaan kita. Contohnya misalkan kita lagi kerja terus sudah azan, ya lebih baik kita tutup dulu
ataupun bagi yang menjaga toko, kita dulu toko kita, habis itu kita mengerjakan sholat terlebih dahulu seperti itu. Jadi kita harus lebih mementingkan sholat kita. Kemudian yang kedua adalah merapikan dan membersihkan tempat sholat dari najis-najis yang ada. Jadi contohnya kita mau sholat, contohnya kan nanti sholat Jumat aja. Biasanya kalau ini sholat Jumat di mana? Menjawab, di rumah masing-masing atau di masjid Pak ini? Masjid Pak ini. Ya. Kalau habis Jumatan itu langsung pulang atau lanjut sekolah? Pulang. Ini yang dijelaskan karena kan mau sholat Jumat, usahain baju kita gak kotor biar bersih. Gak cuma khusus sholat Jumat aja, itu juga beruntuk buat semua sholat, baik itu sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, ataupun sholat-sholat yang sunnah yang lainnya seperti sholat duha ataupun yang lainnya. Jadi kita tidak boleh melaksanakan sholat dengan pakaian yang najis, beda ya. Kalau pakaian kotor sama najis beda. Soalnya ada pakaian yang najis tapi nggak kotor, jangan ada yang pakaian kotor tapi nggak najis. Jadi kita harus bisa membedakannya. Jadi usahain kalau kita mau sholat, pakaian kita harus bersih wangi, apalagi mau Jumatan, usahain wangi bersih seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah memakai pakaian baik yang saat hendak mengerjakan sholat. Jadi salah satu adab saat sholat, di mana kita harus memakai pakaian yang bersih, wangi dan juga yang beradab. Salah satunya, jikalau kita ingin melaksanakan sholat, penting kita harus beradab. Memakai pakaian yang beradab, tentunya seperti yang rapi. Kalau bisa usahain sholatnya itu jangan pakai kaos, pakai baju muslim, pakai baju sholat, atau ya pakai peci seperti ini contohnya. Kemudian yang keempat adalah menyesal serta bersedih jika tidak dapat menunaikan dan menikmati sholat dengan baik dengan sempurna. Jadi jika kita telat sholat, ya kita harus menyesal akan diri kita. Kenapa kita telat sholat? Kenapa kita telat sholat? Ataupun kita contohnya kita pas satu rakaat aja, kita harus introspeksi diri kita sendiri. Kenapa kalau kita bisa telat sholat? Contohnya ya siapa tahu kita lalai, siapa tahu kalau kita selalu fokus main game ataupun yang lainnya. Kita harus menyesal atas diri kita karena kita lalai akan sholat tersebut. Kemudian melakukan ibadah yang khusyuk. Jadi kita sholat tidak harus khusyuk kita sholat. Nggak boleh bercanda. Biasanya kan ada pas lagi Jumatan, biasanya lagi bercanda. Terus kemudian pengen cepat-cepat dapetin ibadah berkah biasanya. Karena ada. Jadi kita terlebih lagi sholat Jumat, kita harus khusyuk menghadap untuk sholat. Kita nggak boleh biar kita fokus ke yang lain, contohnya ini Jumat berkah ada nih habis Jumat, jadi kita harus kayak ambil posisi Jumat di sopan belakang biar kalau udah kelar sholat langsung ambil Jumat berkah. Jangan seperti itu, dikarenakan itu tidak mencerminkan ada pada bersolat. Kemudian menyadari bahwa ketika kita sholat, Allah sedang melihat kita, sedang berhadapan dengan kita. Jadi ketika kita sholat, kita harus mencerminkan. Ibaratnya kita itu sholat, Allah sedang mengawasi kita. Jadi kita harus khusyuk kepada Allah. Khusyuk sholatnya, khusyuk sujudnya, khusyuk rukuknya. Jadi kita tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh terburu-buru. Kemudian azab zikir, kita lanjut ke azab zikir. Tadi kan sudah ada sholat, sekarang ke azab zikir.
Di sini ada yang tahu zikir itu apa zikir? Apa? Coba bacakan. Apa itu zikir? Ada zikir? Jika merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kata dan kesalahan serta yang ikut Ya, betul. Adab zikir ialah selain memperhatikan adab dan sholat, seorang muslim juga memperhatikan adab zikir. Adab zikir ialah bisa dibilang lebih ke pekerjaan lisan, di mana kita harus selalu ingat Allah. Dikarenakan kalau kita sholat, kita juga harus berzikir kepada Allah. Contohnya, contohnya tentang bertakbir juga itu kita berzikir. Kemudian contohnya kita subhanallah, Allahu akbar, ataupun yang lainnya kita juga selain sholat kita juga itu yang melakukan zikir kepada Allah, mengingat Allah, zikrullah, kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba itu bacain ayat yang 40 ini, coba saya membacanya. Coba bacain. Ini mau? Angkat tangannya yang mau, ayo langsung bacain. Berapa? Ada? Ada ya? Mau bacain? Silakan. Silakan. Yang 40 ini ada hukum. Artinya? Coba kemudian yang bawahnya lagi, waktu rabbaka fi nafsika, coba. Kemudian artinya? Baik, terima kasih. Tadi siapa namanya tadi? Siapa? Siapa? Nahla. Baik, terima kasih Nahla. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku dan jangan ingat kamu ingkar kepadaku. Jadi zikir di mana fadkuruni adkurkum, maka ingatlah kepadaku, maka aku ingat kepadamu. Jadi yang ini langsung sabda Allah dan Al-Quran, fadkuruni adkurkum. Jikalau kita selalu berzikir kepada Allah dan keadaan apapun, maka Allah juga akan selalu mengingat kita dalam keadaan apapun. Berarti dalam keadaan susah, keadaan senang, keadaan sedih, keadaan gembira, apapun itu, Allah akan selalu mengingat kita. Asalkan kita juga selalu mengingat Allah dengan cara apa? Dengan cara berzikir kepada Allah. Kemudian, Fadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunan jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut. Pada waktu pagi dan petang dengan tidak mengeraskan suara dan janganlah kamu termasuk ada yang lengah. Jadi di mana di sini ada nggak yang biasanya kalau pas lagi pagi sama sore hari anak sholat tidak dikir pagi petang. Ada sini? Biasanya di masjid-masjid biasanya ada yang ngajarin dikir pagi petang. Ada? Di sini seperti yang dijelaskan, ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan keras takut pada waktu pagi dan petang. Jadi di mana al-masyarat ataupun dikir pagi petang itu selalu itu tidak lain dan tidak bukan itu juga selalu mengingat Allah
dijelaskan barang siapa yang dikir pagi petang, dikir pada saat pagi, maka dia akan dijaga oleh Allah, oleh malaikat dari pagi sampai petang. Dan jikalau dia dikir pada saat petang, dia akan dijaga oleh Allah dan dia dijaga oleh malaikat dari petang sampai ke pagi lagi seperti itu. Baik itu ya dikir nggak harus yang dikir kan ada banyak, ada astagfirullah, ada Allah Akbar, ataupun ada yang lainnya. Bisa ya banyak ini gimana nggak harus tentang subhanallah dan la ilaha illallah, banyak seperti itu. Jadi kita harus berzikir kepada Allah dimanapun kita berada, supaya kita juga Allah selalu mengingat kita. Seperti yang dijelaskan di ada berzikir. Jadi zikir juga itu ada adab-adabnya. Nggak harus kita, contohnya biasanya kan ada kayak zikir terpaksa biasanya. Ini jelaskan bahwasanya pertama zikir kita harus rendah hati. Jadi kita harus benar-benar rendah hati, harus benar zikir kepada Allah. Ibaratnya kita minta pertolongan kepada Allah supaya kita nanti Allah juga mengingat diri kita, supaya kita nanti ditolong oleh Allah dalam keadaan apapun. Kemudian yang kedua adalah zikir dilakukan dengan rasa takut kepada Allah. Jadi zikir kita harus ada rasa takut kepada Allah seperti itu. Dan itu dari rasa takut akan gawasi Allah, rasa takut akan bahaya, ataupun rasa takut akan yang lainnya, kita harus selalu ingat kepada Allah, harus selalu zikir kepada Allah. Kemudian yang ketiga, zikir dilakukan dengan tidak mengecilkan suara dan hadis tertentu, boleh dikeraskan. Zikir, kemudian yang ketiga, zikir itu boleh keras, boleh pelan. Biasanya kan kalau di Muhammadiyah kan biasanya pelan ya, sendiri. Ya kan kalau di Nahdlatul Ulama atau NU biasanya di daerah sini kan pada kencang-kencang gitu. Seperti dikarenakan sini mayoritas NU sini. Ya kan kalau di mayoritas Muhammadiyah biasanya zikirnya pada sendiri-sendiri. Jadi boleh terserah kalian mau ikut zikir yang kencang, yang keras-keras, yang NU ataupun Muhammadiyah, itu kembali ke pribadi masing-masing seperti itu. Jadi intinya ya tidak dipermasalahkan kalian itu zikirnya yang ikut Nahdlatul Ulama, NU ataupun Muhammadiyah, tidak dipermasalahkan seperti itu. Intinya jika kita sudah mulai dengan zikir apapun itu, intinya kita sudah bisa berbuat baik. Dikarenakan apa? Zikir juga itu termasuk kita akan dapat pahala. Baik itu dari la ilaha illallah, subhanallah, Allah Akbar. Itu juga kita akan dicatat satu pahala. Apalagi bersalawat kan itu. Jika kita bersalawat, otomatis nanti akan dibalas, karena Allah itu 10 kali. Contohnya kita salat sekali, dibalas sama Allah itu 10 kali. Jadi kita dapat berapa pahala? 10. Kemudian yang keempat adalah berusaha untuk memahami maknanya sehingga dapat khusyuk dalam mengerjakannya. Jadi kita juga harus berzikir dan juga tahu akan maknanya. Tapi bukan berarti dimana kita karena kan gimana kita zikir tapi nggak tahu maknanya gimana, nggak tahu artinya gimana. Jadi kita malah zikir, ya bukan seperti itu. Intinya kalau memang misalkan kita mau zikir ya kita mulai terlebih dahulu aja kita zikir seperti itu. Contohnya astagfirullah. Jika kita mau diampuni dosanya, kita mengucap astagfirullahaladzim. Jika kita ingin dirinya diberkahi, kita ucap la ilaha illallah wa subhanallah, Allah Akbar, ataupun yang lainnya. Seperti itu. Kemudian contoh bacaan zikir. Kemudian contoh bacaan zikir. Zikir itu ada banyak ya zikir. Zikir itu nggak harus
la ilaha illallah, subhanallah, ataupun Allahu Akbar. Jadi zikir itu ada banyak seperti itu. Contohnya yang di sini, salah satunya adalah istighfar. Istighfar itu meminta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jika kita yang mau versi lengkapnya, astagfirullahaladzim, Allahumma antas salam wa minkas salam. Bagi Rabbana salam, kabar saya dari Rasul. Aku minta ampun kepada Allah. Lantas baca, ya Allah, engkau memberi keselamatan darimu, keselamatan masuk engkau melahirkan yang minta dari kemuliaan. Jadi kita harus zikir. Jika kita ingin kita diampuni oleh Allah dosa-dosanya, kita harus beristighfar. Astagfirullahaladzim, 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 seperti itu. Kalau di sini juga ada bacaan tahlil la ilaha illallah, di mana kita agar selalu mengingat Allah dimanapun. La ilaha illallah. Tidak paham Allah. Kemudian ada bacaan salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Seperti yang tadi disebutkan, kalau kita bersalawat sekali maka akan dibalas berkali-kali. Kemudian ada fadilah salat dan zikir. Apa sih fadilah itu? Apa sih keuntungannya dari salat dan juga zikir bagi diri kita masing-masing? Apa keuntungannya? Ada yang tahu keuntungan dari kita salat dan zikir setiap hari? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf telah mengganggu aktivitas pembelajaran kalian. Kami di sini ingin meminta partisipasinya untuk teman kita yang lagi di rumah sakit. Silakan siapkan uang ikhlas dan sabar. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut. Selanjutnya adalah fadilah salat dan zikir. Ini ada yang tahu tentang fadilah salat dan zikir itu apa? Ataupun keutamaan apa sih keutamaan keuntungan bagi diri kita jika kita salat setiap hari dan juga zikir setiap hari? Ada yang tahu? Yang tahu? Jangan angkat tangan. Ada yang tahu tentang keuntungan kita salat dan juga zikir setiap hari? Ada? Kuese. Jangan jawab tadi. Bapaknya orang Jawa ya? Baik, keuntungan kita berzikir dan juga sholat setiap hari adalah kita dapat apa? Seperti yang disebutkan di atas itu ada 14 surah dan zikir, ada di halaman 76, yaitu zikir dan sholat pada hakikatnya memiliki keutamaan yang baik. Tidak akan pernah terjadi orang yang melaksanakan zikir dan sholat didapat dampak negatif. Jadi jika kita sering melaksanakan sholat dan juga zikir, kita akan terhindar dari bala, kita akan terhindar dari apapun itu kejahatan. Contohnya
terhindar dari pembulian, kemudian kita terhindar dari apapun itu kejahatan, baik itu penipuan ataupun yang lainnya. Maka dari itu kita harus rajin untuk bisa melaksanakan terus sholat 5 waktu dan juga zikir dan keadaan apapun kita harus ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan dalam surat Al-Maidah dari orang-orang yang beriman. Jangan sampai pada anak-anakmu melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah. Dan siapa yang melakukan itu maka mereka adalah orang-orang yang berugi. Jadi disebutkan dalam surat Al-Maidah jangan sampai harta-harta kita. Artinya ini siapa yang di sini enggak dibeliin buah api nggak sini? Enggak. Contohnya di mana barang-barang kita itu jangan sampai melalaikan kita. Dan contohnya di rumah kita kan ada HP ataupun ada fasilitas elektronik yang lainnya, jangan sampai melalaikan kita dari salat dan juga zikir ataupun yang lainnya. Dan sampai dikarenakan cuma gara HP, cuma gara game ataupun yang lainnya kita telah sholat, melalaikan sholat, melalaikan zikir ataupun yang lainnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan itu juga kalau kita sering melakukan sholat dan juga zikir, kita akan ada dampak positifnya bagi kita, di mana kita bisa terhindar dari kejahatan apapun, kejahatan baik yang kita tidak ketahui ataupun keinginan orang lain seperti itu. Maka penting bagi kita untuk bisa selalu melaksanakan sholat 5 waktu tepat dan juga ingin bisa selalu berzikir kepada Allah. Yang pertama adalah kita adalah sholat. Kenapa? Jadi yang pertama adalah kenapa kita harus bisa sholat 5 waktu dan juga kita tidak melalaikan sholat. Yang pertama adalah mendidik budaya hidup dan bersih. Jadi kalau kita bisa sering sholat, kita bisa ya hitungannya. Biasanya kalau kita sholat subuh di masjid ketika pas bangun subuh kita langsung sholat subuh, yang kita bisa langsung bersih-bersih rumah, juga bersih-bersih kamar yang harus kita pakai buat tempat tidur. Ada kan di sini ada yang pernah dengar nggak kata-kata perbaiki sholatmu maka Allah akan perbaiki ilmu. Ada yang tahu? Itu kata-kata yang dimana itu benar-benar asli, yang benar-benar nyata, dimana banyak orang yang di luar sana yang dimana mereka itu melakukan sholat hidupnya akan hancur, entah itu dari harta, entah itu dari keluarga ataupun yang lainnya. Dan jikalau ada seorang juga yang dimana dia itu akan sholat, kemudian dia tahu kata-kata ini, Allah akan memperbaiki hidupmu. Jika Allah memperbaiki sholatmu, maka dia coba memperbaiki dan hasil kedepannya pun lebih baik ke depannya. Dari segi harta, dari harta yang tidak tahu yang datang dari mana saja ataupun dari mana orang lain atau begitu. Kemudian pada saat yang kedua adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita sering sholat, kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Berbalik ke yang ada sholat yang pertama, dengan syarat kita harus khusyuk sholatnya kepada Allah. Kita sholatnya tidak boleh bercanda. Intinya kita sholat harus khusyuk kepada Allah, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Jadi kalau kita sering sholat kepada Allah, maka ketakwaan kita akan semakin bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kelima adalah menunjukkan sikap berzikir dan juga menumbuhkan ketenangan hati. Kalau kita sering sholat kepada Allah, maka hati kita akan tenang. Misalnya di sini yang biasanya ada nggak? Yang biasanya contohnya kayak kalau belum sholat biasanya nggak tenang. Ada nggak? Biasanya contohnya nih, contohnya lagi main game, terus ini kepikiran ini sholat dulu biar nanti main gamenya bisa lebih puas-puasin, biar sholatnya udah selesai, jadi bisa lebih puas main game. Ada nggak seperti itu? Ada pun yang lainnya, biasanya kalau pas lagi keluar nih,
keluar biasanya pada malam minggu biasanya ini mendingan keluarnya bisa aja biar sekalian sholat, habis itu biar udah gak ada kewajiban yang lainnya, gak ada kewajiban sholat, biar langsung bisa keluar sampai jam 12 atau gak sampai jam berapa gitu. Kalau tadi ini tentunya akan menumbuhkan ketenangan hati, jadi kita bisa tenang hati kita, nggak terlalu pikiran seperti itu. Dan yang kedua adalah fadilah zikir. Maka fadilah zikir adalah amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berzikir pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir adalah amalan yang baik. Maka barang siapa yang berzikir kepada Allah, maka Allah akan mencintai hamba tersebut. Seperti yang tadi disebutkan, kalau kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita dari zikir. Entah itu dari kita berzikirnya dari sedih, senang, gembira ataupun yang lainnya, maka kita akan selalu diingat Allah. Entah katanya kita lagi terkena musibah, kalau kita sering berzikir kepada Allah, maka Allah akan selalu mengingat diri kita. Kemudian yang kedua adalah zikir dapat menghilangkan beban setan dan menakutkannya. Zikir dapat menghindari kita dari kejahatan mistis, entah itu dari kalau bahasa kasar santet ataupun yang lainnya seperti itu juga dapat menghindari kita. Karena kan zaman sekarang kan banyak biasanya jual pada pakai ilmu hitam kayak gitu buat melatih seseorang ataupun buat yang lainnya seperti itu. Dengan zikir kita bisa mengatasinya, entah itu dari berzikir kepada Allah, entah itu dari baca Al-Quran juga baca Al-Quran itu juga termasuk zikir. Jadi bisa buat kita terhindar dari mara bahaya ataupun kejahatan mistis ataupun gangguan setan. Kemudian zikir dapat membuat hati kita tenang dan menghilangkan duka kita di hati. Biasanya kan ada banyak pas lagi apa sini yang biasanya yang pernah putus cinta sini, ada gak? Yang pernah diputusin pacarnya sini? Maka itu bisa membuat hati yang lebih tenang seperti itu. Jadi tentunya kayak lagi putus cinta, ya coba berzikir kepada Allah, ingat Allah, mungkin akan mencari sama yang lebih baik daripada dia. Masya Allah. Kemudian yang keempat ada zikir akan menimbulkan kedekatan kepada Allah. Jadi jika dengan tadi kita tahu dengan zikir kita makin dekat kepada Allah, kita akan diberikan yang terbaik dari yang kemarin. Bahkan bilang akan dikasih terbaik dan terasa yang terbaik. Jika kita makin sering zikir kepada Allah, makin sering zikir kepada Sang Pencipta makhluk. Begitu. Kemudian ada zikir membawa seorang untuk mendapatkan keuntungan berupa surga. Jadi zikir juga dengan zikir kita bisa mendapatkan surga firdausnya Allah, surga tertingginya Allah, di mana kita bisa dimana tentunya kita lagi jalan kita berzikir, dimana kita lagi kita berzikir, kita saling ingat Allah. Di surga itu nanti ada surga buat orang yang suka berzikir. Jadi siapa tahu kalau kita tidak bisa masuk surga dengan pintu yang lainnya, kita masih bisa masuk surga dengan pintu zikirnya. Kemudian zikir juga akan meningkatkan derajat orang. Jadi dengan zikir tanpa kita sadari, zikir juga akan menambahkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi dari segi ekonomi, tadi dari segi apapun, tadi dari segi keluarga kita makin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir kita bisa meningkatkan derajat keluarga kita. Yang penting kita zikirnya dengan rendah hati, kita zikirnya dengan benar-benar tulus minta Allah Subhanahu wa taala agar bisa diberikan keberkahan kehidupannya, agar bisa diberikan keberkahan apapun itu dari
kehidupan kita yang kurang, jika kita melihat berzikir seperti yang baik-baik, kita akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kira-kira ada hal yang itu berzikir akan mendapatkan ampunan dari pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berzikir juga orang yang lalu mengingat Allah Subhanahu wa taala akan selalu mendapatkan ampunannya. Baik, jadi itu masuk ke dalam, jadi itu salah satu adat sholat dan juga adat zikir. Jadi sekarang kita semua sudah tahu bahwa adat sholat dan juga adat zikir tadi banyak, jadi kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita agar saat kita yang sebenarnya saat kita masih bercanda dengan cara kita kalau ada sholat itu khusyuk, jadi kita bisa lebih khusyuk. Kemudian zikir juga dimana kita yang sebenarnya belum bisa zikir sekalinya, bagi yang menggunakan mau zikir tapi masih belum bisa istiqomah di hari, ya gak apa-apa, baiknya kita mulai aja dulu kita dengan cara zikir yang baik apa, baik dari setelah sholat kita coba zikir terus menerus, intinya nanti ketagihan zikir ataupun sampai terus-terusan kita ganti zikir, maka itu akan berganti. Baik, itu salah satu ada sholat dan juga zikir. Ada yang masih bingung atau yang ingin bertanyakan tentang sholat dan juga ada zikir? Baik. Mungkin yang bisa kita sampaikan kurang lebihnya, jikalau ada yang kurang ataupun ada yang salah, kita meminta maaf sebesar-besarnya. Dan juga terima kasih untuk bisa menerima kita di sini. Kurang lebihnya kita akhiri mata pelajaran akidah akhlak pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan baik saya pun yang mendengarkan bisa mendapatkan ilmu. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.